Ini adalah part ke-16 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman ke-110. Pada dasarnya Anda bisa menjalani kehidupan Anda dengan salah satu dari dua cara. Anda bisa membiarkan otak Anda mengelola Anda seperti yang sudah-sudah. Anda bisa membiarkannya menampilkan bayangan atau suara atau perasaan tertentu yang otomatis Anda tanggapi, seperti anjing Pavlovian menanggapi bunyi bel, atau Anda bisa memilih secara sadar mengelola otak Anda sendiri. Anda bisa menanamkan aba-aba yang Anda inginkan. Anda bisa mengambil pengalaman-pengalaman dan bayangan-bayangan buruk dan menyedot kekuatan dan kuasanya. Anda bisa merepresentasikannya kepada diri sendiri dengan cara yang tidak lagi menguasai Anda, cara yang mengecilkannya ke ukuran di mana Anda tahu Anda bisa menanganinya. Bukanlah kita semua pernah mengalami suatu pekerjaan atau tugas yang demikian besarnya sehingga kita merasa tidak mungkin sanggup menyelesaikannya, sehingga kita bahkan tidak memulainya. Kalau Anda membayangkan tugas itu sebagai sesuatu yang kecil, Anda akan merasa sanggup menanganinya dan Anda akan mengambil tindakan yang benar daripada merasa kewalahan. Saya tahu ini kedengarannya terlalu disederhanakan, tetapi kalau Anda mencobanya, akan Anda temukan bahwa mengubah representasi Anda bisa mengubah bagaimana perasaan Anda tentang suatu tugas, dan oleh karenanya juga memodifikasi tindakan-tindakan Anda. Dan tentu sekarang Anda sudah tahu bahwa Anda bisa meningkatkan pengalaman-pengalaman baik Anda bisa mengambil sukacita kecil-kecil dalam kehidupan ini dan menjadikannya lebih besar. Menjadikan visi Anda lebih terang dan lebih ringan dan lebih bahagia. Itulah cara menciptakan kreativitas lebih besar, sukacita lebih besar, semangat lebih besar dalam kehidupan. Anda ingat dalam bab pertama bagaimana kita bicara soal komoditi para raja. Raja mampu mengerahkan kerajaannya. Nah, kerajaan Anda adalah otaknya. Sama seperti hal raja bisa mengelola kerajaannya. Anda bisa mengelola kerajaan Anda kalau Anda mulai mengendalikan bagaimana Anda merepresentasikan pengalaman hidup Anda. Semua subcara yang telah kita bicarakan memberitahu otak kita bagaimana caranya merasakan. Ingatlah, kita tidak tahu bagaimana kehidupan ini sesungguhnya. Kita hanya tahu bagaimana kita merepresentasikan kehidupan kepada diri sendiri. Jadi, kalau kita mempunyai bayangan negatif yang dipresentasikan dalam bentuk yang besar, terang, kuasa, bergema, otak memberi kita pengalaman buruk yang luar biasa besar, terang, berkuasa, dan bergema. Tetapi kalau Anda mengambil bayangan negatif itu dan menciutkannya, menggelapkannya, menjadikannya gambar diam, lalu kita ambil kuasanya, maka otak akan menanggapinya sesuai dengan itu. Bukannya itu yang menempatkan kita dalam kondisi yang negatif. Kita bisa menipisnya begitu saja atau menanganinya tanpa melebih-lebihkannya. Bahasa kita memberi kita banyak contoh terang. Bahasa kita memberi kita banyak contoh tentang kuasa representasi kita. Apakah yang kita maksudkan ketika mengatakan bahwa seseorang mempunyai masa depan yang cerah? Bagaimana perasaan Anda kalau seseorang mengatakan bahwa masa depan tampak suram? Apakah maksud Anda ketika membicarakan soal menerangi suatu topik? Apakah yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa seseorang membesar-besarkan sesuatu atau mempunyai gambaran yang terdistorsikan tentang sesuatu? Apakah yang dimaksud orang ketika mengatakan bahwa ada sesuatu yang membebani pikirannya, atau bahwa mereka merasa mempunyai hambatan mental? Apakah yang Anda maksud ketika mengatakan bahwa sesuatu itu kedengarannya pas atau membunyikan bel, atau bahwa segalanya pas betul? Kita cenderung mengasumsikan ungkapan-ungkapan itu sebagai hanya bahasa perlambang. Padahal bukan. Biasanya ungkapan-ungkapan itu justru memberikan uraian yang presisi tentang apa yang terjadi di dalam benak kita. Ingatlah barusan ketika Anda mengambil suatu kenangan yang tidak menyenangkan dan memperbesarnya. Anda ingat bagaimana itu menekankan aspek-aspek negatif pengalaman tersebut dan menempatkan Anda dalam kondisi yang negatif. Bisakah Anda temukan cara yang lebih baik untuk mengabarkan pengalaman tersebut daripada mengatakan bahwa Anda membesar-besarkannya? Jadi secara naluriah kita tahu betapa ampuh gambaran-gambaran mental kita itu. Ingatlah bahwa kita bisa mengendalikan otak kita. Kita tidak perlu mengendalikannya
dikendalikan olehnya. Berikut adalah latihan sederhana yang membantu banyak orang. Pernahkah Anda dilanda dialog internal yang tiada habis-habisnya? Pernahkah Anda berada dalam posisi di mana otak Anda tidak mau tutup mulut? Seringkali otak kita memutarkan dialog-dialog berulang-ulang. Kita perdebatkan banyak hal dengan diri sendiri atau berusaha memenangkan argumentasi-argumentasi lama atau mengimbangi skor-skor lama. Kalau itu terjadi kepada Anda, kecilkan saja volumenya, jadikanlah suara di benak Anda itu lebih lembut, lebih jauh, dan lebih lemah. Itu membereskan masalahnya bagi banyak orang. Atau apakah ada dialog-dialog internal yang selalu membatasi Anda? Sekarang dengarkanlah ia mengatakan hal yang itu-itu juga, hanya saja dengan suara yang seksi, dengan nada dan tempo yang hampir-hampir merayu. Tidak mungkin kamu lakukan itu. Bagaimanakah rasanya sekarang? Anda mungkin merasa bahkan lebih termotivasi untuk melakukan apa yang coba dihalangi suara tersebut. Cobalah sekarang dan alamilah perbedaannya. Mari kita coba latihan lain. Kali ini ingatlah sesuatu dalam pengalaman Anda yang betul-betul termotivasi untuk melakukannya. Rilekslah dan bentuklah gambaran mental yang sejelas mungkin tentang pengalaman tersebut. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang itu. Berhentilah sejenak dan jawablah masing-masing pertanyaannya satu persatu. Tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Setiap orang akan menjawab dengan cara yang berbeda-beda. Sementara Anda lihat gambaran tersebut, apakah Anda melihatnya sebagai film atau foto? Apakah berwarna hitam atau putih? Apakah ia dekat atau jauh? Apakah ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, atau di tengah-tengah? Apakah tinggi, rendah, atau di tengah-tengah bidang penglihatan Anda? Apakah itu Anda asosiasikan? Apakah Anda melihatnya dengan mata Anda sendiri? Atau tidak Anda asosiasikan? Apakah Anda melihatnya seperti orang luar yang melihatnya? Apakah ada bingkai di sekelilingnya? Atau apakah Anda melihat panorama yang berlangsung selamanya? Apakah itu terang atau redup, gelap atau terang? Apakah itu terfokus atau tidak? Sementara Anda melakukan latihan ini, pastikanlah untuk memperhatikan sub-sub cara yang paling kuat bagi Anda, yang paling berkuasa ketika Anda fokus kepadanya. Sekarang cobalah dengan sub cara auditori, lewat yang Anda dengar, dan kinestetik, lewat yang Anda rasakan. Ketika Anda mendengar apa yang sedang terjadi, apakah Anda merasakan? Apakah Anda mendengar suara Anda sendiri? Atau apakah Anda mendengar suara orang-orang lain dalam adegan tersebut? Apakah Anda mendengar dialog atau monolog? Apakah bunyi-bunyi yang Anda dengar itu keras atau lembut? Apakah penekanannya berbeda-beda atau monoton? Apakah berirama atau putus-putus? Apakah temponya lambat atau cepat? Apakah bunyi-bunyinya datang dan pergi atau kontinu? Apakah yang utama yang Anda dengar atau yang Anda katakan kepada diri sendiri? Di manakah lokasi suaranya? Dari manakah asalnya? Ketika Anda merasakan, apakah itu keras atau lunak? Apakah itu hangat atau dingin? Apakah itu kasar atau mulus? Apakah itu fleksibel atau kaku? Apakah itu padat atau cair? Apakah itu tajam atau tumpul? Di manakah lokasi perasaan itu pada tubuh Anda? Apakah itu masam atau manis? Beberapa pertanyaan itu mungkin sulit Anda jawab pada mulanya. Kalau Anda cenderung membentuk representasi internal Anda terutama dengan cara kinestetik, mungkin Anda berpikir saya tidak membuat gambar. Ingatlah bahwa itu adalah sesuatu percayaan dan selama Anda mempertahankannya itu akan menjadi benar. Sementara Anda lebih menyadari subcara Anda sendiri. Anda akan belajar meningkatkan persepsi Anda dengan sesuatu yang disebut tumpang tindih. Itu berarti bahwa kalau Anda terutama auditori lewat yang Anda dengar, umpamanya lebih baik adalah lebih dulu mengakses semua aba-aba auditori yang Anda gunakan untuk memahami dan mengalami. Jadi mungkin pertama-tama Anda ingat apa yang Anda dengar ketika itu. Begitu Anda memasuki kondisi tersebut dan mempunyai representasi internal yang kuat, yang kaya,
akan lebih mudah lah untuk masuk ke dalam kerangka visual untuk mengakses secara visual atau ke dalam kerangka kinestetik untuk mengalami secara kinestetik. Oke, Anda baru saja melihat dan mengalami struktur dari sesuatu yang Anda pernah sangat memotivasi untuk melakukannya. Sekarang saya ingin Anda membayangkan sesuatu yang Anda mau menjadi sangat termotivasi untuk melakukannya. Sesuatu yang sekarang ini bukan sesuatu yang istimewa bagi Anda, yang Anda tidak termotivasi untuk melaksanakannya. Sekali lagi, bentuklah suatu gambar mental. Sekarang ajukan pertanyaan-pertanyaan yang persis sama sambil memperhatikan bagaimana respon-respon Anda berbeda dari respon-respon Anda terhadap sesuatu yang memang Anda sangat termotivasi untuk melakukannya. Umpamanya sementara Anda melihat gambaran tersebut, apakah Anda melihat sebagai film atau foto? Lalu lanjutlah dengan semua pertanyaan secara visual. Lalu lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan secara auditori dan kinestetik. Sementara Anda melakukan ini, pastikan Anda untuk memperhatikan secara mana saja yang paling kuat bagi Anda, yang mana paling berkuasa mempengaruhi kondisi Anda. Sekarang lihatlah hal yang memotivasi Anda. Katakanlah itu pengalaman. Dan hal yang mau memotivasi Anda, pengalaman kedua. Dan lihatlah keduanya sekaligus. Ini tidak sulit. Membayangkan otak Anda sebagai TV dengan layar terpisah dan lihatlah keduanya sekaligus. Ada perbedaan dalam sub-sub caranya, bukan? Kita bisa meramalkan ini tentunya, sebab representasi yang berbeda-beda menghasilkan hasil-hasil yang berbeda-beda dalam sistem syaraf. Sekarang ambillah apa yang kita pelajari tentang subcara mana yang memotivasi kita, lalu sedikit demi sedikit sesuaikan subcara hal yang tidak memotivasi Anda, pengalaman kedua, sehingga cocok dengan hal yang memotivasi Anda, subcara pengalaman 1. Kembali, ini akan beda bagi setiap orang, tetapi kemungkinan besar bayangan pengalaman pertama akan lebih terang daripada pengalaman yang kedua. Ia akan lebih jelas dan lebih dekat. Saya ingin Anda berkonsentrasi terhadap perbedaan di antara keduanya dan memanipulasi representasi yang keduanya sehingga menjadi semakin seperti yang pertama. Ingatlah untuk melakukan hal yang sama menyangkut representasi auditori dan kinestetik. Lakukan sekarang. Bagaimana perasaan Anda tentang pengalaman yang kedua sekarang? Apakah Anda lebih termotivasi olehnya? Seharusnya iya, seandainya Anda sudah mencocokkan subcara pengalaman pertama dengan pengalaman yang kedua. Umpamanya kalau pengalaman pertama tampak sebagai film, sementara pengalaman kedua masih gambar tak bergerak, jadikanlah pengalaman kedua itu juga film. Dan teruskanlah proses ini dengan subcara visual, auditori, dan kinestetik. Ketika Anda menemukan pemicu secara spesifik yang membuat Anda memasuki kondisi yang diinginkan, Anda bisa mainkan pemicu tersebut dalam kondisi-kondisi yang tidak Anda inginkan sehingga langsung berubah. Ingatlah, representasi internal yang serupa akan menciptakan kondisi atau perasaan yang serupa, dan perasaan atau kondisi yang serupa akan memicu tindakan-tindakan yang serupa. Juga kalau Anda temukan apa yang secara spesifik membuat Anda merasa termotivasi untuk melakukannya, boleh dikata apapun, maka Anda tahu persis apa yang harus Anda lakukan dengan pengalaman yang manapun untuk menjadikan diri sendiri termotivasi. Dari kondisi yang termotivasi itu, Anda bisa mendorong diri sendiri untuk mengambil tindakan yang lebih efektif. Penting diperhatikan bahwa subcara kunci tertentu mempengaruhi kita lebih dari pada yang lain. Umpamanya, saya pernah bekerja dengan seorang anak yang tidak termotivasi untuk sekolah. Kebanyakan subcara visual itu tampaknya tidak terlalu mendorongnya, tetapi seandainya ia mengucapkan kata-kata tertentu kepada dirinya sendiri dengan nada suara tertentu, ia temukan dirinya langsung termotivasi untuk sekolah. Selain itu, ketika ia sedang termotivasi, ia merasakan tegangan pada otot bicep-nya, lengan sebelah atas. Tetapi ketika ia tidak termotivasi atau marah, ia merasakan ketegangan pada rahangnya dan nada suaranya lain sekali. Hanya dengan mengubah dua subcara ini saja, saya berhasil membawanya hampir seketika dari kondisi marah atau tidak termotivasi ke kondisi termotivasi. Hal yang sama juga dilakukan dengan makanan.
Seorang wanita betul-betul menyukai coklat karena teksturnya, krimnya, dan kemulusannya, tetapi ia benci anggur karena renyah. Saya tinggal menyuruhnya membayangkan makanan anggur perlahan-lahan, menggigitnya perlahan-lahan, dan merasakan teksturnya, sementara anggur itu berguling di dalam mulutnya. Saya juga menyuruh saya juga menyuruhnya mengucapkan hal-hal yang sama dengan nada yang sama. Dengan melakukan itu, ia langsung mulai menginginkan dan menyenangi anggur semenjak itu. Sebagai orang yang mempelajari model, Anda perlu selalu ingin tahu tentang bagaimana seseorang mampu menghasilkan hasil-hasil tertentu, entah mental ataupun fisik. Umpamanya, orang suka datang berkonsultasi dengan saya dan mengatakan saya sangat depresi. Saya tidaklah menanyakan mengapa Anda depresi, lalu menyuruhnya mempresentasikan kepada dirinya sendiri dan kepada saya mengapa mereka depresi. Itu hanya akan menempatkan mereka dalam kondisi depresi. Saya tidak mau tahu mengapa mereka depresi, saya mau tahu bagaimana mereka depresi. Maka sebagai gantinya akan saya tanyakan, kok bisa sih? Bagaimana biasanya mereka melongo karena mereka tidak sadar bahwa mereka harus melakukan hal-hal tertentu dalam benak dan fisiologinya untuk menjadi depresi. Jadi akan saya tanyakan, seandainya saya berada dalam tubuh Anda, bagaimana sih saya akan depresi? Apa sih yang harus saya bayangkan? Apa sih yang harus saya katakan kepada diri sendiri? Bagaimana saya harus mengatakannya? Nada seperti apa yang akan saya gunakan? Proses ini menciptakan tindakan-tindakan mental dan fisik yang spesifik, dan oleh karenanya juga hasil-hasil emosional yang spesifik. Kalau Anda ubah struktur sebuah proses, ia akan menjadi sesuatu yang lain daripada kondisi depresi. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 116. Sekian, bye bye.